Yo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Storymat di seluruh penjuru dunia. Mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini mau nyeritain One High School Heroes yang rilis tahun 2025, part pertama nih men. Asik nih film, gak kalah brutal lah sama Week Hero Class. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu men. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Alkisah, kita diperlihatkan dengan seorang siswa pindahan bernama Kim Kyom yang merupakan murid pendiam yang teladan dan rajin men. Bahkan diketahui juga kalau dia baru aja menjuarai kompetisi sains tingkat nasional. Namun di balik kepintarannya itu, ternyata Kyom juga menanggung beban berat di pundaknya. Hal itu disebabkan karena ayahnya yang selalu menuntut untuk menjadi seseorang yang hebat. Dikarenakan tekanan tersebut, Kyom cuma bisa ngabisin waktunya untuk belajar, dan bahkan dia juga les rutin saat di luar jam sekolah men. Tapi ayah Kyom sendiri gak menyadari hal tersebut, bahwa apa yang beliau lakukan ke Kyom selama ini membuatnya sangat stres dan hampir depresi. Oleh sebab itu, dia sering ngabisin waktu di kamar sendirian dan akhirnya jadi introvert akut dan suka ngehindarin orang-orang di sekitarnya. Besoknya nih, Kyom masuk sekolah seperti biasanya sambil berusaha menyembunyikan masalahnya di rumah seolah semuanya baik-baik saja. Dia cuma pengen fokus belajar dan berusaha gak meduliin gangguan di sekitarnya demi mendapatkan nilai yang baik untuk mewujudkan keinginan ayahnya. Karena faktanya, sosok teladan kayak Kyom selalu mengundang perhatian murid-murid berandal yang suka melakukan perundungan terhadap murid lain. Jadi, ada seorang murid bernama Hong Il, murid yang sok jagoan hanya karena mendapat perlindungan dari kakak kelasnya. Saat itulah Kyom sedikit kesel karena diusik Walkman kesayangannya ditendang dan juga ngeliat teman kelasnya dihajar men. Dia refleks menggertak Hong Il agar berhenti, tapi apesnya dia malah dibikin bongok sama Hong Il yang gak terima karena Kyom berani ngantiin dia. Sepulang sekolah, Kyom nyamperin Hong Il dan gengnya untuk meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan kepadanya di kelas. Bahkan dia rela ngasih duit jajannya supaya masalah tersebut cepat selesai. Kyom ngelakuin hal itu karena dia sadar kalau tujuannya sekarang cuma untuk belajar dan gak pengen memperpanjang masalah sama orang-orang kayak mereka. Tapi tentu aja orang-orang kayak mereka ini gak bakalan berhenti selagi korbannya gak berani ngelawan. Hingga di keesokan paginya, Hong Il berniat ngejadiin Kyom sebagai budak baru mereka di sekolah nih men. Dan sampai di sini, Kyom masih tetap berusaha meminta maaf dan menerima setiap cacian yang keluar dari mulut yang etikanya minus ini. Di momen itulah, sebenarnya Kyom terima-terima aja sama cacian yang dilontarkan ke dia. Namun, ketika Hong Il mengambil Walkman kesayangannya dan mulai main tangan, Kyom langsung teringat dengan tindakan ayahnya kepadanya. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya Kyom meluapkan emosinya yang selama ini telah dia pendam men. Entah siapa Kyom ini dan kenapa dia bisa dikeluarkan dari sekolah sebelumnya. Namun yang perlu digarisbawahi, sedari awal Kyom gak pernah sedikit pun menunjukkan ekspresi takut meskipun saat dia dihajar sama Hong Il. Disinilah kita baru diberitahu betapa mengerikannya ketika seorang siswa pendiam dan lugu saat meluapkan amarahnya. Hal itu dikarenakan Hong Il yang berani menginjak Walkman Kyom. Padahal benda itu adalah satu-satunya kenangan dari almarhum kakaknya yang masih tersisa sampai sekarang. Dan tentu aja sangat berarti baginya. Meski nggak jago-jago amat dalam dunia pergelutan ya kan, tapi akhirnya berhasil memberi pelajaran untuk ke Hong Il.
Kejadian barusan menarik perhatian salah satu teman sekelasnya yang bernama Yongki men. Yang mana kalau secara look emang dia kelihatan culun gitu. Yongki ini kagum sama keberanian Keom ngelawan Hong Il sebab diketahui Hong Il adalah salah satu pentolan di kelas mereka. Pas pulang sekolah dia ngasih tahu tuh kalau Keom baru aja ngebikin masalah besar karena bisa dipastikan teman-teman Hong Il gak bakal tinggal diem. Sampai kemudian pas lagi OTW ke tempat les, Keom keinget dengan kejadian tadi bahwa dia telah meluapkan emosinya yang terpendam selama ini dengan cara ngajar seseorang sampai bonyok nyok. Tapi bukannya takut atau gimana, dia malah terlihat menikmati akan hal itu. Hal ini menandakan kalau Keom ini merupakan adalah tipikal orang yang sangat berbahaya. Singkat cerita, besoknya di sekolah, Keom langsung mendapat intimidasi dari gerombolan Hong Il pas lagi di kamar mandi, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yongki kemarin, men. Orang ini bernama Sung Jun, pentolan kelas yang sok jagoan hanya karena dia pernah latihan tinju selama seminggu. Saat itu, sebenarnya Keom udah siap gelut, namun sayangnya dia harus membatalkan niat tersebut setelah Pak Guru datang untuk ngelerai keributan. Begitu jam pelajaran kelar, Sung Jun pun dengan sengaja mencuri Walkman Keom dan memintanya untuk menemui di gang dekat sekolah. Sesampainya di sana, Sung Jun langsung menantang Keom dan jika Keom bisa mengalahkannya, maka dia akan mengembalikan Walkman miliknya itu. Meski hal tersebut terkesan gak mungkin mengingat perbedaan skill yang terpaut jauh, tapi Keom tetap nekat, men. Dia menerima tantangan itu sebab Keom adalah murid cerdas yang cepat sekali mempelajari sesuatu. Di tengah adu mekanik itu, gak ada satupun gerakan Sung Jun yang gak dipelajari olehnya. Dan bahkan, dia bisa terlihat enjoy ngebayangin simulasi gerakan untuk mengecoh lawannya. Sampai akhirnya, untuk pertama kali, dia berhasil melancarkan pukulan ke arah Sung Jun yang bikin semua orang termangu tak percaya. Sung Jun yang malu dan gengsi dipermalukan anak baru akhirnya ngeladenin tendangan Keom dan sama sekali gak ngasih celah untuk melancarkan pukulan balik. Hingga akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan. Seperti yang direncanakan, Sung Jun pun mengalami keseleo di kakinya yang ngebikin dia kesulitan berdiri dengan sempurna. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Keom untuk balik mengajarnya tanpa ngasih ampun, men. Gak cukup sampai di situ aja, Keom yang udah terbutakan oleh amarah pun meluapkan semua energi negatif yang selama ini menumpuk di dalam dirinya. Sampai akhirnya Sung Jun yang dianggap kuat pun tersungkur di hadapannya. Setelah itu, Keom mengambil Walkman miliknya yang lagi dibawa sama Hong Il. Ngelihat kebrutalan Keom barusan, Hong Il langsung ngasih Walkman itu sambil gemetar ketakutan. Pas di toilet, lagi-lagi Yongki ngerasa kagum dan gak nyangka kalau Keom bisa senekat ini. Meski belum diketahui siapa sebenarnya Yongki ini, tapi yang jelas dia sama kayak Keom yang sama sekali gak pernah nunjukin ekspresi takut saat berhadapan dengan para seniornya. Oleh sebab itu, dia sangat tertarik sama Keom dan berusaha untuk menjadi sahabat karibnya. 눈이 중요한 거. 말해. 100개 들어줄게. 부탁 하나만 하자. Tapi akibat dari pertarungan tersebut, Keom jadi telat berangkat les dan harus kembali dimarahi oleh ayahnya. Saat itu sebenarnya beliau mulai menyadari kalau anaknya terlibat perkelahian dengan murid lain. Ya tentu aja hal itu nggak baik untuk masa depan anaknya. Namun Keom ngeyakinin ayahnya kalau semuanya akan baik-baik saja. Hari pun berganti. Diperlihatkan Sung Jun dan gengnya yang lagi dihukum oleh kakak kelas yang bernama Ji-yuk setelah mendapat laporan kalau mereka diajar sama Keom yang merupakan murid teladan yang cupu. Kejadian itu pun ngebikin Ji-yuk malu sebagai seniornya dan menyuruh Sung Jun untuk memberikan pelajaran kepada Keom dengan membawa Keom ke hadapannya. Gak pakai lama, Sung Jun pun langsung melancarkan aksinya sesuai dengan perintah Ji-yuk. Yang mana dia bermain licik dengan memukul Keom dari belakang menggunakan balok kayu sambil mengendarai motor hingga membuat Keom terluka parah, men.
Ngelihat itu, Yongki yang juga ada di sana langsung panik dan bergegas membawa Kyom ke rumah sakit. 김새끼 미친 새끼야! 여기 봐, 너 괜찮아? 야, 정신 차려봐. 야, 이거 봐. 야. Singkat kata, setelah mendapat perawatan di rumah sakit dan meskipun masih dalam kondisi terluka, Kyom sama sekali gak peduli dengan hal tersebut dan malah berniat untuk pergi les, men. Padahal hari itu udah malam dan Kyom juga udah telat. Sebab dia ngerasa kalau tekanan yang diberikan oleh ayahnya bakal lebih mengerikan dibandingkan dengan kesehatannya. Namun hal itu sudah terlambat karena ayah dan ibu Kyom juga baru sampai ke rumah sakit setelah mendapat kabar kalau anaknya lagi dirawat. Saat itu, Yongki yang peka dan bisa membaca keadaan pun memberikan kesaksian palsu dengan bilang kalau Kyom baru aja jatuh gara-gara ngejar bis supaya Kyom gak dimarahin sama ayahnya. Lalu kita pun dibawa flashback sebentar di mana diceritakan tentang kakak Kyom yang ternyata memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, men. Kemungkinan besar alasannya adalah karena dia gak kuat sama tekanan dari ayahnya. Dari kejadian itulah ibu Kyom terpukul sampai sekarang dan bahkan setiap kali mengingat momen tersebut beliau langsung mendadak lemes. Oleh sebab itu kini ibunya sangat menjaga Kyom agar kejadian seperti kakaknya nggak terjadi lagi kepadanya. Namun berbeda dengan sang ayah tetap berpegang pada pendiriannya untuk mendidik Kyom secara sempurna. Sampai nggak lama, Sung Jun yang ngerasa bersalah dan keterlaluan pun memutuskan untuk mengecek keadaannya di rumah sakit. Namun malah dia mengurungkan niatnya setelah bertemu dengan ibu Kyom karena ngerasa nggak enak gitu. Dari kejadian itulah bisa dilihat kalau sebenarnya Sung Jun ini masih tergolong murid yang memiliki empati. Tapi sayangnya dia udah terjebak di dalam lingkaran setan yang memaksanya untuk berperilaku kejam sesuai perintah dari seniornya. Paginya, meski telah mendapatkan luka parah, Kyom tetap nggak mau libur untuk memulihkan keadaannya karena takut ketinggalan pelajaran. Dan sesampainya di sekolah, Kyom langsung nyamperin Sung Jun dan menegaskan kalau dia nggak bakal mempermasalahkan apa yang dilakukannya tempo hari. Namun sebagai gantinya, Kyom meminta agar semuanya berhenti sampai di sini. Nah, akibat dari hal itu, Sung Jun dan dua pengikutnya kembali diajar Ji-Hyuk karena gagal ngebawa Kyom ke hadapannya. Dan gara-gara itulah dia mutusin buat nyamperin Kyom di kelasnya dan secara pribadi memintanya untuk datang ke rooftop. Sesampainya di rooftop, Kyom sama sekali gak nunjukin ekspresi takut sedikit pun. Meski begitu, dia tetap memohon dan meminta maaf agar Ji-Hyuk dan gengnya gak memperpanjang masalah ini. Tapi ya tetap aja, Ji-Hyuk yang dari awal emang sengaja cari masalah, dia pun malah nyuruh Sung Jun untuk ngasih Kyom pelajaran sebagai balasan atas apa yang telah Kyom lakukan kepadanya kemarin. Secara mengejutkan, Sung Jun memberanikan diri menolak perintah Ji-Hyuk sang senior meski dia tahu imbasnya adalah dia sendiri yang harus diajar, men. Karena nggak tahan ngeliat penindasan itu, Kyom yang tadinya nggak pengen memperpanjang masalah pun memutuskan untuk all in nantang Ji-Hyuk, sang senior kampret. Kyom berhasil ngajar Ji-Hyuk dengan mudah saat mereka berdua sama-sama bertarung dengan tangan kosong. Namun keadaan langsung berbalik ketika Ji-Hyuk mulai mendapatkan kembali pedang rotan miliknya. Dan kini Kyom lah yang harus dipukuli tanpa bisa ngelawan hingga membuatnya hampir pingsan, men. Dan saat Ji-Hyuk mengira kalau dia udah berhasil menangkan pertarungan, tiba-tiba aja Sung Jun nyelamatin Kyom sebagai bentuk balas budi dan untuk menebus perbuatannya kepada Kyom tempo hari. Berkat momen tersebut, Kyom berhasil bangkit dan kembali melakukan perlawanan. Kali ini, dia menyadari kalau Ji-Hyuk cuma jago gelut ketika menggunakan pedang rotan doang. Oleh sebab itu, Kyom berusaha ngerebut rotan tersebut dan menyelesaikan pertarungan dengan meniru combo serangan tinju milik Sung Jun. Dan seperti yang bisa diduga, setelah diajar habis-habisan sama Kyom, Ji-Hyuk pun pergi menemui murid kelas 3 bernama Nam-sik sama Sung-Wook. Yang mana kedua orang inilah sang penguasa sekolah yang dimaksud Yongki yang akan menjadi lawan Kyom selanjutnya.
Namun, nggak kayak murid pembuli pada umumnya, Namsik sama sekali nggak kelihatan kejam dan lebih cenderung kayak murid yang suka jahil gitu, men. Hal ini dibuktikan pas Namsik nggak sengaja ketemu sama Gyeom di tangga sekolah. Bukannya ngegibeng, tapi dia malah ngebantu Gyeom jalan sampai ke kelas gara-gara Gyeom kelihatan agak pincang gitu. Tapi, perlu diketahui, saat ini dia masih belum tahu siapa Gyeom sebenarnya. 같은 학교끼리 도우며 살아야지. 잠깐 스톱. 보다시피 신발도 못 사는 거지라서. 다음에 또 보자 친구. Malamnya baru deh Namsik tahu kalau Gyeom adalah orang yang ngajar anak buahnya. Tapi dia nggak emosi tuh ke Gyeom dan malah ngajak Gyeom ngobrol biar tahu alasannya ngelakuin itu semua. Namun Gyeom nggak langsung percaya sama perkataan orang-orang kayak mereka, sebab gimana pun akhirnya juga bakal gelut. Oleh sebab itu, tanpa buang-buang waktu lagi, Gyeom nekat nantangin Namsik gelut buat nyelesain masalah saat itu juga. Tapi yang nggak diduga, men, Namsik malah ketawa soalnya dia emang lagi nggak pengen gelut. Hingga akhirnya suasana panas itu pun pupus ketika ayah Gyeom datang menjemputnya. 김월겸 늦었다 빨리 타. Hari pun berlalu begitu kenceng. Pas Gyeom baru mau masuk kelas, ternyata Namsik sama Sungbok udah nungguin, men. Tapi tujuan mereka bukan ngajak gelut dan malah ngajak Gyeom untuk gabung ke dalam gengnya. Ya, bisa dipastikan Gyeom nolak don. Dan hal itu ngebikin Namsik jadi agak kesel terus berusaha untuk memprovokasinya. Meski udah dipermalukan di depan banyak orang, Gyeom masih bisa menahan diri. Dan saat itu juga dia bisa mengingat perkataan Yongki yang memintanya untuk tidak gegabah, mengingat kondisinya saat ini masih belum prima untuk menghadapi kedua berandalan yang menguasai sekolah itu. 가자. Oke, kita pun diperlihatkan dengan asal-usul keluarga Gyeom yang emang bukan berasal dari keluarga Miss Queen, man. Jadi, ayah Gyeom adalah sosok yang cukup berpengaruh dan hal itu dibuktikan ketika beliau membawa Gyeom untuk memesan jas formal hanya untuk mengunjungi kakek mereka yang sedang merayakan ulang tahun. Ternyata alasan ayahnya ngasih tekanan yang sangat besar ke Gyeom itu berasal dari sang kakek yang emang bukan orang sembarangan. Yang mana beliau adalah direktur dinas kesehatan dan medis serta Gyeom adalah salah satu cucu kesayangannya. Pas lagi ngobrol berdua sama kakeknya, sang kakek bilang kalau beliau bisa dengan mudah ngebalikin Gyeom ke sekolah lamanya hanya dengan cukup sekali panggilan telepon aja. Sebab sekolah itu adalah sekolah favorit, sementara sekolah Gyeom yang sekarang kualitasnya gak terlalu bagus. Namun entah apa alasannya, Gyeom secara belak-belakan dan dengan tegas menolak permintaan kakeknya itu. Akibat tekanan dari keluarganya itu, besoknya Gyeom langsung berubah ke mode brutal dan berniat melampiaskan semua beban yang diberikan oleh keluarganya, men. Tanpa pikir panjang, Gyeom langsung mendatangi kelas Namsik tanpa rasa takut sedikit pun. Dan dengan sengaja, dia melakukan hal yang sama persis kayak apa yang telah dilakukan Namsik kepadanya kemarin. Merasa diremehkan, Namsik pun meminta Gyeom datang ke ruang musik untuk menyelesaikan permasalahan mereka sekarang dan untuk selamanya. Sesampainya di sana, Namsik masih ngasih satu kesempatan ke Gyeom untuk bergabung ke dalam gengnya. Ya, siapa tahu aja dia udah berubah pikiran gitu. Namun lagi-lagi Gyeom menolak dengan bilang kalau dia sama sekali gak tertarik sama geng parasit kayak Namsik dan anak buahnya. Ya karena jawabannya udah jelas ya kan, otomatis adu jutsu pun tak terhindarkan. Pada momen ini, akhirnya diketahui kalau Namsik sangat menguasai teknik bela diri Jujitsu yang mengandalkan kuncian, men. Hal itulah yang membuatnya menjadi salah satu orang yang ditakuti di seluruh sekolahan. Setelah berhasil menumbangkan Gyeom, kini Yongki lah yang menjadi target buy-one Namsik selanjutnya. Meski tampangnya culun dan gak meyakinkan, tapi ternyata Yongki gak mundur dan langsung memasang kuda-kuda. Namun sebelum keduanya bertarung, Gyeom kembali bangkit dan otomatis pertarungan kembali berlanjut. Awalnya, antek-antek Namsik masih cengengesan pas ngeliat Namsik masih mendominasi pertarungan. Namun, begitu Gyeom bisa membalikkan keadaan dan ngehajar Namsik tanpa celah, seketika mereka panik dan Sungbok berniat ngeroyok Gyeom, men.
Tapi untungnya Yongki nggak tinggal diam dan ikut turun tangan supaya pertarungan tetap berjalan secara fair. Disinilah kita diperlihatkan dengan kemampuan bertarung Yongki yang sesungguhnya. Ngelihat orang nomor 2 di gengnya tumbang, Namsik cuma ketawa karena nggak nyangka anak kelas 3 bisa kalah sama anak kelas 1. Yongki juga sempat memperingatkan Namsik untuk mundur aja mengingat kondisinya yang udah bonyok. Namun sebagai senior yang mempunyai gengsi dan pride yang sangat besar, dia pun terpaksa melanjutkan pertarungannya dengan Geom. Tapi yang gak dia sadari, dia sedang melawan seseorang yang bisa dengan cepat mempelajari sesuatu, sehingga teknik yang sama gak bakalan bisa dipakai untuk kedua kalinya. Dan secara mengejutkan, kini Geom lah yang mengunci Namsik dengan teknik tiruannya sampai akhirnya setelah mengalahkan orang terkuat di sekolah, kini Geom dan Yongki resmi menjadi nomor 1 di sekolah. Hal itu ngebikin Geom jadi sedikit berubah dan mulai terobsesi dengan dunia perkedebukan, men. Akibatnya, dia jadi kurang fokus dalam akademiknya, sampai-sampai dia berani menentang guru lesnya dan memilih untuk meninggalkan kelas meskipun dia sadar hal itu bisa membuat ayahnya marah. Di sisi lain, Yongki juga menyadari perubahan Geom dan langsung menghubunginya untuk mengajaknya nongki sambil ngobrol-ngobrol santuy gitulah ya. Awalnya sih, Geom mengira kalau Yongki mau ngasih update tentang Namsik yang masih nggak terima dengan kekalahannya. Namun, secara mengejutkan, Yongki malah ngasih tahu kalau mereka semua malah udah tobat dan berhenti ngebully murid-murid cupu di sekolah. Yongki juga ngejelasin kalau sebenarnya perjalanan mereka baru aja dimulai sebab dia punya ide untuk ngehabisin semua pembuli yang ada di sekolah-sekolah lain. Contohnya kayak teman Geom di sekolah lamanya yang bernama Kim Nam. Menurut Yongki, Kim Nam udah beberapa kali mengintimidasi murid-murid cupu, bahkan sampai membuat beberapa korbannya cacat, men. Gak cuman itu, dia juga selalu lolos dari hukuman sekolah karena orang tuanya adalah orang terpandang di kampus kedokteran. Oleh sebab itu, Yongki ngajak Geom untuk sok-sokan jadi pahlawan di kalangan sekolah dengan cara ngegibeng para penindas dan menolong yang lemah. Soalnya Yongki tahu kalau sebenarnya Geom diam-diam menikmati hal itu. Tapi saat itu Geom gak tertarik sama ide Yongki, soalnya dia masih takut sama ayahnya. Dan sebelum pergi, ada seorang murid kelas 2 yang datang menemui mereka untuk berterima kasih karena dia udah gak ditindas lagi sama gerombolan Namsik sejak mereka dikalahkan. 나 같은 학교야. 그래서 꼭 고맙다고 말하고 싶었어. 내가 먹을게. 고마워. Malam harinya, pas Geom OTW pulang bareng ayahnya, dia dikasih tahu kalau kakeknya udah minta para petinggi sekolah untuk mengembalikan Geom ke sekolah lamanya. Dan untuk melancarkan rencananya itu, mereka diminta untuk terlebih dahulu datang ke sebuah acara gathering guru-guru dan dosen kedokteran teman sejawat kakeknya untuk memperkenalkan diri dengan maksud supaya nanti Geom bisa dititipkan dan mempermudahnya untuk masuk ke kampus kedokteran ternama seperti yang diinginkan kakeknya. Hingga akhirnya Geom sama ayahnya pergi menghadiri acara pertemuan itu dan langsung menuju ke meja salah satu profesor yang lumayan punya power lah ya. Namun siapa sangka ternyata salah satu di antara mereka adalah ayah Kim Nam, men. Dan Kim Nam sendiri juga ada di meja itu. Menyadari hal tersebut, tanpa rasa sungkan dan secara belak-belakan, Geom langsung menanyakan tentang korban bullying Kim Nam yang sampai sekarang masih belum sembuh. Sebab ironisnya, ternyata Kim Nam telah memenangkan lomba membuat aplikasi yang akan mempermudah dan membantu kaum disabilitas. Padahal dia sendiri adalah pelaku yang menyebabkan orang menjadi cacat atau disabilitas itu. Ngedengar hal tersebut, ayah Kim Nam langsung ngebantah dengan alasan kalau isu pembulian tersebut cuma rumor yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun Geom bilang kalau dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri video Kim Nam yang sedang menyiksa korbannya. Ngedengar itu, ayah Geom pun langsung shock dan langsung ngajak Geom bicara empat mata, men. Sampai saat ini, sang ayah masih mengagung-agungkan Kim Nam karena prestasinya dan meminta Geom untuk segera minta maaf kepadanya. Sang ayah sendiri juga lebih percaya kalau rumor yang beredar itu palsu daripada pengakuan anaknya sendiri. Setelah terus memenuhi keinginan ayahnya dengan terpaksa, kini untuk pertama kalinya Geom menolak permintaan ayahnya untuk meminta maaf yang membuat ayahnya itu kehilangan kesabaran, men.
Gara-gara kejadian itu, Kyo mulai merenungi perkataan Yongki sebelumnya dan menyadari kalau apa yang Yongki katakan ternyata ada benarnya juga. Atas dasar itulah, dia pun kemudian pergi menemui Yongki di rumahnya dan akhirnya bersedia untuk menjalankan ide gila mereka. Namun, tiba-tiba... 빛나면 잡으러 가자. bersambung. Ending yang menghirukan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya.